Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Gitu. Dengan berbagai macam persoalan yang ada anak-anak muda sekarang, kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, karena suasana itu terbangun dalam keluarganya, ya itu akan membias ke dalam diri anak itu. Harapannya seperti itu. Misalnya ketika tiap hari orang tuanya membaca Al-Quran, melaksanakan sholat di awal waktu, kemudian juga membacakan doa-doa yang selalu terpanjatkan, itu pasti akan berpengaruh dalam diri anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Kali ini kita punya tema yang sangat bagus, yaitu adalah akhlak keluarga. Ini bagus banget nih buat aku yang belum masuk ke jenjang pernikahan. Tapi tenang aja, buat kalian yang udah menikah pun ini juga cocok kok untuk merubah bagaimana sih akhlak yang seharusnya kita lakukan dalam sebuah keluarga. Nah, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu kita, narasumber kita, Kak Rofi. Assalamualaikum Kak Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Rofi kabarnya? Baik, alhamdulillah. Haura baik ya. Alhamdulillah. Mungkin orang-orang udah nggak asing nih sama mukanya Kak Rofi, karena Kak Rofi pernah jadi narasumber juga di acara kita ini. Ya, Oke. Nah Kak, sebelum masuk aku mau nanya dong Kak, buat apa sih definisi dari akhlak keluarga sendiri itu? akhlak rumah tangga yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhlak sebagaimana kita ketahui adalah kualitas jiwa yang ada dalam diri manusia. Nah, karena kita bertumbuh dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, maka akhlak atau kualitas jiwa itulah yang akan menjadi cerminan dalam hidup kita, gitu. Yang akan kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Berarti akhlak keluarga itu juga menentukan hasil dari keluarga itu sendiri ya Kak? Apakah dia menjadi keluarga yang baik ataupun sebaliknya gitu. Nah, untuk masuk ke pertanyaan pertama nih Kak, apa sih sifat akhlak yang paling penting yang harus ada di keluarga kita ini? Keluarga adalah elemen terpenting dalam sebuah masyarakat, dan spiritualitas, moralitas, peradaban manusia, maju mundurnya manusia itu sangat ditentukan oleh sebuah keluarga. Oleh sebab itu kita harus mewujudkan sebuah keluarga yang ideal, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tentunya untuk mewujudkan sebuah keluarga yang ideal, yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau yang sering kita singkat sebagai keluarga samawa, itu kita pasti harus melakukan satu perjuangan, satu hal yang sangat penting dalam sifat-sifat kita. Yang paling penting adalah yang pertama itu dalam buku Keluarga Samawanya Rahbar ya, Ayatullah Imam Ali Khamenei, itu bahwa sifat qanaah adalah sifat yang pertama. Nah, jadi ketika misalnya suami itu pulang ke rumah dengan semua keletihan dia di medan perjuangan istilahnya ya, di medan di dunia sosial yang pasti banyak tantangannya, pasti membawa berbagai macam problema dan masalah. Nah, kita sebagai istri harus menunjukkan wajah yang ceria, harus menunjukkan wajah yang menyenangkan, karena dia perlu kedamaian. Ketika pulang, dia harus mendapatkan kedamaian agar semua rasa lelah yang sudah dia alami itu bisa hilang. Nah, dengan sifat qanaah ini artinya kita ini harus menerima apa adanya. Jangan sampai ketika suami pulang dengan tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang dia bawa itu, kemudian kita cemberut. Nah, itu akan merusak suasana rumah yang tadinya ceria, itu akan berubah. Nah, lama-kelamaan kalau hal ini tidak dihilangkan, itu akan merusak cinta kasih dalam sebuah keluarga. Jadi sifat qanaah ini sangat penting ya. Jadi kita harus menerima apa adanya yang dimiliki atau dibawa oleh suami, atau yang kita terima hari itu, atau dalam segi apapun, bukan hanya dari segi rezeki ya, dari sifat-sifat yang
apa yang ada pada suami atau apapun itu kita harus bersifat qanaah, menerima apa adanya gitu. Jangan sampai kita membandingkan apa yang dimiliki suami dengan orang lain, itu jangan sampai seperti itu. Mungkin itu yang pertama ya Haura ya, insyaallah. Ya. Nah, kalau qanaah itu kan secara tidak langsung berarti kita harus bersabar juga kan Kak, Ya, betul. sama sifat suami yang datang ke rumah, entah dia lelah ataupun bisa saja dia pulang dengan membawa emosi. Nah, apa sih peran dari kesabaran dan saling memaafkan dalam kehidupan keluarga? Iya, sabar memang memiliki peran yang sangat penting. Ya, lawannya sabar itu apa sih? Berkeluh kesah kan gitu ya. Kan ada ayat mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan halu'a, dengan keluh kesah. Nah, kita harus menampakkan kesabaran itu artinya ya tadi, karena kesabaran maka akan menjadi muncul sifat qanaah. Sabar ketika berada di rumah itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Jadi sabar ini ada dasarnya. Ya, ketika orang bisa bersabar berarti dia apa? Dia bersandar kepada siapa? Kepada Allah, Zat yang Maha Agung. Jadi tanpa bersandar kepada Zat yang Maha Agung, maka kesabaran itu tidak akan ada. Maka Allah bilang innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada ayat lain mengatakan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ini makanya sabar juga merupakan kunci dari kesuksesan sebuah keluarga gitu ya. Dan ini memiliki peran yang sangat penting. Jadi karena kita dalam kehidupan ini pasti menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, apalagi rumah tangga ya. Dengan dalam menghadapi tantangan, ujian itu tentunya sifat sabar memang sangat-sangat penting. Ya. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesabaran. Jadi dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, kesabaran memang sangat dibutuhkan. Dan Allah mengatakan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita bersabar berarti kita bersama Allah. Tetapi ketika hilang kesabaran dari diri kita berarti kita tidak bersama Allah. Bersama siapa lawannya berarti? Bersama emosi kita, bersama egoisme kita, bersama watak keras kita, itu harus kita singkirkan. Nah, sifat-sifat ini akan merusak semua tatanan keluarga. Kalau misalnya tidak segera dihilangkan sifat-sifat yang mengacu kepada egoisme atau kesombongan dan lain sebagainya, ini akan merusak semuanya gitu. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan sifat ini harus diamputasi karena ini seperti kanker yang akan merusak tubuh kita gitu. Jadi memang untuk membangun kesabaran itu kita perlu kedekatan kepada Allah. Makanya keluarga itu harus dibangun dengan dasar ketakwaan, dengan dasar ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena bangunan keluarga ini bangunan yang sangat penting. Ya, bahkan saking pentingnya itu menjadi bangunan yang paling agung dibanding bangunan-bangunan seperti masjid ataupun madrasah atau yang lainnya. Kenapa? Karena dari keluarga ini akan melahirkan generasi-generasi yang akan bermaslahat untuk masyarakat, generasi-generasi yang soleh. Ketika seorang melahirkan generasi yang soleh, maka generasi ini akan menjadi pondasi yang kuat dalam sebuah keluarga dan sebuah masyarakat. Mungkin itu, jadi sangat penting. Dan tadi Kak Haura katakan memaafkan ya. Memaafkan juga memang sangat penting. Ya, bahkan ketika saya baca dalam buku Ayatullah Madahir itu, ketika misalnya suami istri bertengkar, kemudian tidak ada yang mau minta maaf karena terkadang suami itu lebih egois gitu. Nah, terkadang kita melihat bahwa ini benar sepenuhnya kesalahan suami.
Tapi dalam kondisi seperti itu kita harus berada pada posisi yang sadar. Jadi harus ada yang mengalah. Walaupun dia nggak salah, dia harus minta maaf. Kenapa? Karena kalau satu hari itu tidak terjadi saling memaafkan, itu besoknya harus. Kalau tidak 2 hari, besoknya harus. Sampai hari ketiga. Nah, ketika hari ketiga tidak ada yang saling memaafkan, katanya itu kita keluar dari Islam. Sefatal itu Sefatal ya, Kak? itu. Makanya kita harus benar-benar menekan egoisme diri kita gitu. Karena kalau kita egois itu nggak akan minta maaf. Iya. Nggak akan. Nah, kita ini mikirnya mau apa? Mau sekarang hancur semua atau kita akan lanjut nih keluarga ini? Iya. Keluarga ini harus berlanjut karena emang ujian tuh pasti ada. Itu yang harus dipahami, bahwa disadari bahwa ujian, rintangan, tantangan itu pasti ada. Karena Allah sudah mengatakan itu, bahwa setiap manusia itu akan menghadapi berbagai macam ujian. Berarti itu balik lagi ya, Kak, ke kesadaran diri kita lagi, dan pastinya fondasi utama dari semua yang ada di dalam keluarga adalah kita sebagai istri. Karena Imam Ali juga sempat mengatakan bahwa jihadnya seorang perempuan adalah ya memaafkan suami, sabar akan sifatnya. Berarti itu sangat apa ya, Kak? Pengaruhnya sangat besar. Betul. Untuk ke keluarga gitu. Betul. Bahkan dalam buku Rahbar dikatakan bahwa penjaga keluarga itu istri. Istri adalah penjaga keluarga. Kenapa? Kalau sebuah keluarga tidak ada seorang istri, itu keluarga terkadang tidak bisa berjalan, kebanyakan tidak bisa berlanjut. Tapi kalau misalnya sebuah keluarga hanya ada ibu, anak gitu ya, atau istri sama anak-anak, itu masih bisa berlanjut. Jadi inti yang menjaga keluarga adalah istri. Jadi peran istri itu sangat besar, walaupun sebetulnya sama besarnya ya, tapi yang paling besar itu istri. Bahkan Rahbar mengatakan sebagai penjaga keluarga. Istri adalah penjaga keluarga. Ini dahsyat. Saya juga baru tahu, luar biasa. Memang itu karena apa? Karena seorang istri itu dengan kelembutannya, dengan kesabarannya, itu bisa memunculkan sifat-sifat yang mulia dari semua keluarga. Bayangin kalau seorang istri tidak bersabar. Ketika ada masalah dari anak, ada masalah dari suami, dia tidak bersabar. Udah hancur. Bahkan saya pernah dengar dari mertua saya, kalau tidak sabar, keluarga itu bubar. Pepatah yang sangat sederhana, tapi maknanya ya memang seperti itu, luar biasa. Jadi dengan kesabaran, dengan kedekatan kepada Allah itu bisa dibangun. Tapi tanpa kedekatan kepada Allah, kesabaran tidak mungkin bisa dibangun. Karena Allah juga mengatakan tadi dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Surat Al-Baqarah, saya lupa teksnya. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Jadi ketika di sebuah rumah itu ditegakkan sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian dia juga di situ mengumandangkan doa-doa dan munajat setiap harinya, maka suasana rumah itu akan terbangun menjadi suasana yang sangat indah di pandangan para malaikat. Jadi dalam buku Ayatul Madzahir itu tentang kebersihan rumah itu mengatakan bahwa rumah itu harus selalu dibacakan ayat suci Al-Quran, didikan sholat, dan anak-anak semua menegakkan sholat, membaca Al-Quran. Dalam pandangan para malaikat itu dilihat bahwa rumah itu terang benderang, dan itu menjadi sebagai tempat para malaikat lalu lalang. Sebaliknya rumah yang di situ tidak ditegakkan sholat, kemudian tidak dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, juga tidak dikumandangkan doa-doa, munajat kepada Allah, itu adalah rumah yang gelap. Yang di situ tempat landas pacunya setan. Itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak
membangun rumah yang seperti Iya. itu saya baca dalam buku Ayatullah Madhahiri. Beliau betul-betul menekankan tentang akhlak yang mulia dan bagaimana akhlak itu bisa dibangun tentunya dengan berbagai macam ibadah atau takarub kepada Allah. Itu. Berarti emang peran kita sebagai istri di rumah itu sangat besar ya Kak. Betul. Banyak kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali yang meremehkan pekerjaan istri di rumah. Nah, itu. Kayak istri di rumah hanya beres-beres, sedangkan suami harus kerja, pulang malam, berangkat pagi atau segala macam. Padahal fondasi utama dari sebuah rumah tangga itu adalah dari istri tersebut. Kalau dilihat dari kakak menjelaskan. Nah, gimana sih Kak etika yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga? Iya, tadi kita sudah juga menyinggung ya, permasalahan itu kan adalah cobaan gitu kan. Apa namanya? Tadi tentang kaitan dengan peran istri sebagai ibu rumah tangga, itu Rahbar mengatakan peran yang sangat mulia. Peran yang sangat mulia, kenapa? Karena rumah tangga itu bukan hal yang sederhana, yang kelihatannya hanya bersih-bersih rumah, ini itu. Tidak seperti itu pada hakikatnya. Justru yang paling penting adalah peran mendidik anak-anak, bahkan suami, ya kan? Peran mendidik anak-anak itu sangat penting. Ketika misalnya seorang istri itu di rumah, tapi dengan kesabarannya dia melayani anak-anaknya, memberikan perhatian yang baik tentang kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian juga suami pasti memerlukan berbagai macam hal yang kita siapkan di rumah gitu kan, baik kebersihan rumah secara fisik maupun kebersihan rumah secara non material, seperti dihilangkan sifat-sifat buruk dari rumah itu. Bayangkan kalau misalnya di rumah itu terjadi permasalahan atau kemudian kita menghadapinya dengan penuh emosi, dengan kemarahan, apa yang akan terjadi? Setiap hari mungkin itu perang terus, kacau balau. Kacau balau. Anaknya berteriak, ibunya berteriak gitu. Jadi dengan teriakan-teriakan itu semua menghancurkan bangunan kasih sayang, bangunan cinta kasih. Karena kasih sayang itu bisa hilang dengan semua hal yang yang kita lakukan yang bisa merusak cermin kasih sayang itu. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah cermin itu akan hancur semuanya gitu, dengan emosi, dengan keegoisan, dengan watak keras. Jadi kalau menghadapi masalah ya sudah, kita terima masalah itu, kita coba selesaikan dengan penuh kesabaran apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalau dari pandangan Hauro yang hidup di zaman saat ini ya Kak, Hauro tuh melihat sekali banyak perbedaan di zamannya ibunya Hauro sendiri dan di zaman Hauro sendiri. Dimana di zaman umahnya Hauro itu tidak ada kata takut untuk memiliki anak ataupun memiliki keluarga. Sedangkan di zaman ini itu dibuat bahwa mempunyai anak itu akan menghadapi banyak masalah, dan juga begitupun untuk memiliki keluarga kecil, misalnya hanya menikah saja itu akan menimbulkan masalah baru. Nah, gimana Kak cara mudah untuk kita nih calon orang tua menjadi contoh tauladan yang baik untuk anak-anak, karena kan pasti sulit banget nih di zaman sekarang yang dimana kalau kita terlalu keras salah, terlalu lembut salah, kayak gitu. Ya, memang itu yang dialami oleh Kak Robi sendiri ya sebagai orang tua. Memang sekarang beda banget zamannya, zaman ibunya Haura sama dengan zamannya Kak. Ya zaman dulu kita menikah, saya menikah tujuan saya agar saya bisa dibimbing sama suami saya menuju surga, itu kan. Kita merasa udah yang lain bagaimana nanti tentang ekonomi dan sebagainya, itu bisa kita cari, bisa kita usahakan. Dulu setawakal itu Haura. Tidak pernah memikirkan apa pekerjaannya.
Itu nggak pernah terpikir mau ngapain nanti kerjanya nih suami saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas saya berusaha untuk membangun bersama gitu. Jadi memang beda banget gitu dulu sama sekarang. Kenapa seperti itu? Nah, ini pandangan-pandangan dunia barat itu mereka berusaha mengkampanyekan bahwa keluarga itu suatu yang sulit. Gak perlu adanya keluarga. Mereka bahkan ingin menghilangkan makna pentingnya keluarga. Itu memang sudah luar biasa, apalagi dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang sekarang itu yang tidak dulu dipikirkan. Seperti dulu namanya skincare itu Kak Rofi nggak tahu skincare apa gitu ya. Tapi kalau sekarang kayak udah kebutuhan ini. Nah, bagaimana kita berusaha untuk membangun pemikiran atau pandangan-pandangan yang baik untuk generasi muda. Itu ya kita berusaha mencari pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang memberikan pengarahan tentang persoalan itu, sehingga dengan nasihat, dengan pengarahan dan pandangan, mudah-mudahan generasi muda bisa lebih berani lagi untuk berkeluarga atau memiliki anak gitu kan. Tadi apa yang contoh mudah untuk contoh kita mudah. menjadi tauladan anak-anak kita? Contoh mudah ya kita jalanin aja apa yang sudah menjadi taklif kita. Ya kita biasalah melakukan komunikasi, interaksi dengan suami, istri, anak itu dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kalau interaksinya salah, memang beda banget. Kalau interaksi dulu itu kita disuruh begini, ya ikut nurut. Nah, tapi kalau sekarang itu harus mengenal bagaimana nih kecenderungan anak, apa yang dia inginkan, terus kita harus benar-benar ini deh, memperhatikan. Iya, jadi harus benar-benar memperhatikan. Kemudian juga kita harus berbicara dengan cara yang baik. Benar-benar harus bisa mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi kita sebagai seorang ibu yang harusnya kita kan pengennya didengerin aja kan gitu. Tapi saat ini kita harus mendengar dari dia dulu apa gitu yang diinginkan. Sehingga ketika kita tahu apa yang diinginkan, kita berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan gitu. Kalau misalnya ada masalah, apa masalahnya? Kita harus tanya dengan cara yang baik. Sehingga dengan begitu persoalan bisa diselesaikan. Memang terkadang kita juga bingung, permasalahan itu tidak ada kalendernya, saya bilang. Sehingga terkadang kita terjebak dengan persoalan ini, padahal kita awalnya nggak menyangka misalnya masalah itu ada gitu. Tapi dengan kelapangan hati kita, itu juga seorang ibu harus lapang hati ketika mendapatkan anaknya menghadapi sebuah masalah. Karena yang terpenting dalam persoalan itu, kita harus melihat bagaimana hati anak itu. Kalau kita lebih memperhatikan hatinya dia, sehingga dengan kebaikan kita itu memunculkan sifat-sifat yang baik buat dia, itu insya Allah kita akan selamat dari persoalan yang besar. Jadi benar-benar harus mengalah gitu. Bukan berarti untuk kalah, tapi kita untuk membangun sebuah sifat yang baik yang muncul dari anak kita. Nah, kalau dilihat dari penjelasannya Kak Rofi, berarti secara tidak langsung dengan balik lagi dengan kesabarannya kita mendidik anak, lalu parenting yang baik untuk anak itu berpengaruh kepada anak. Hasilnya seperti apa? Apakah dia menjadi anak yang baik ataupun tidak? Nah, kalau buat dari suasana spiritual sendiri Kak di dalam keluarga, itu tuh pengaruhnya apa ya Kak? Soalnya kalau yang dari pengamatan Hauro ya Kak, kita sebagai pencinta Ahlul Bait itu merasakan sekali perbedaan antara orang-orang di luar sana. Dimana kalau Hauro lihat sendiri sebagai anak yang dilahirkan sebagai pencinta Ahlul Bait, itu bisa menjadi lebih tegar, bisa menjadi lebih kuat dibanding anak yang di luar sana. Apakah
suasana spiritual sepengaruh itu Kak, sangat berpengaruh untuk dalam pendidikan anak ataupun hasil dari anak itu sendiri. Iya, tepat sekali Horo. Spiritual keluarga itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak ya. Juga kalau kita perhatikan, kita alhamdulillah masuk dalam keluarga pecinta Ahlul Bait, sehingga kita dengan mudah bisa belajar sifat-sifat agung dari mereka kan gitu. Seperti ketika kita menghadapi masalah, kita lihat Karbala. Karbala itu udah luar biasa, yang sangat agung, musibah yang sangat agung. Kita bandingkan dengan kita nih apa gitu kan. Jadi dengan melihat itu kita menjadi tegar gitu. Begitu juga ketika spiritualitas di rumah, misalnya orang tua yang menegakkan sholat, mengutamakan sholat awal waktu, kemudian membaca Al-Quran, membaca doa-doa di rumah, itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Seperti Imam Hasan sendiri ketika melihat Sayyidah Fatimah yang ibunya itu sholat sepanjang malam kan gitu, berdoa dan lain sebagainya, itu semua membangun pribadi Imam Hasan yang luar biasa. Kita berkaca dari situ pasti apa yang kita usahakan di rumah yang semampu kita, mudah-mudahan itu bisa juga membangun spiritual anak-anak kita. Jadi ketika anak kita ini dekat sama Allah, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha mengetahui, pasti akan terbangun dalam diri seorang anak itu kekuatan gitu ya. Kenapa? Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita mengingat Allah, maka hati menjadi tenang gitu. Dengan berbagai macam persoalan yang ada anak-anak muda sekarang, kalau dia mendekatkan diri kepada Allah karena suasana itu terbangun dalam keluarganya, ya itu akan membias ke dalam diri anak itu. Harapannya seperti itu. Misalnya ketika tiap hari orang tuanya membaca Al-Quran, melaksanakan sholat di awal waktu, kemudian juga membacakan doa-doa yang selalu terpanjatkan, itu pasti akan berpengaruh dalam diri anak-anak kita. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan ada rumah-rumah yang disebut nama Allah begitu bergemuruh katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Nur ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Artinya, cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Jadi ini rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah karena selalu memuji Allah pada tiap pagi dan petang. Itu rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah Ahlul Bait yang mereka selalu mengumandangkan zikir-zikir kepada Allah, gitu kan, membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Betul-betul mereka itu menjadi contoh teladan buat kita. Sehingga anak-anak yang lahir dari rumah yang seperti itu, kita lihat adalah orang-orang yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru semua apa yang, bukan semua ya, maksudnya sebisa kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Jadi kita berusaha sekuat mungkin, berjuang semaksimal mungkin untuk menjadikan rumah kita ini sebagai madrasah bagi diri kita dan anak-anak kita. Menanamkan sifat-sifat yang baik dan menghilangkan semua sifat-sifat yang buruk. Tentunya sifat-sifat baik ini harus dibangun, harus dibina, harus diperjuangkan sehingga betul-betul bisa muncul gitu. Dengan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu akan terbangun mudah-mudahan ya, dengan kesabaran, dengan kelapangan hati, dengan kejujuran, dengan ketulusan, keikhlasan,
Mudah-mudahan bisa terbangun sifat-sifat baik pada diri kita dan anak-anak kita, juga suami kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun memang tantangannya tidak kecil, tantangannya sangat besar. Karena Allah mengatakan juga dalam Al-Quran bahwa kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu diuji, kan gitu. Jadi ujian-ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Karena rumah tangga ini adalah perjalanan dua insan yang bukan hanya perjalanan secara kontrak sosial atau lainnya, jadi perjalanan ruhani, ya, ruhani diri kita dan anak-anak kita untuk mendekat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan semua teladan yang sudah ada di depan mata kita, teladan Ahlul Bait itu bisa kita ikuti, kita teladani apa yang mereka lakukan. Berarti Kak, kita tuh tidak cukup ya hanya mengirimkan anak-anak kita untuk pergi ke kelas agama, entah itu pesantren ataupun TPQ, tapi kita juga harus menghidupkan atau meningkatkan spiritualitas di dalam rumah kita dengan menyebutkan tadi zikir, sholat, ataupun nama Allah di dalam rumah kita. Baca Al-Quran. Iya. Nah, sebelum closing nih guys, kira-kira Kak Rofi ada tambahan atau cerita? Iya, saya kepingin cerita. Ini ceritanya dahsyat soalnya. Nggak sabar. Jadi pada zaman dahulu, pada masa Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun, yang dia juga termasuk orang yang jahanam. Nah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun ini, ada seorang menterinya ketika dia sedang berburu. Nah, dia tersesat nih, satu orang menterinya namanya tuh Ismail. Nah, ketika dia tersesat, dia melihat di sebuah pinggiran hutan itu ada tenda. Ternyata tenda itu ada seorang wanita yang masih muda, cantik, dan memiliki akhlak yang sangat bagus, akhlak yang sangat mulia. Nah, ketika itu si Menteri Ma'mun ini kehausan, dia minta air ke orang yang ada di tenda tersebut, ke wanita tersebut. Ketika dia minta air, dia bilang, suami saya tidak mengizinkan, dia tidak kasih air itu. Tapi dia punya susu yang punya dia pribadi, akan saya berikan buat Anda. Kasihkan yang punya dia sendiri ke orang itu. Kemudian si laki-laki itu berdiri di tenda sebelahnya, sedangkan si wanita itu berada di tenda yang sebelahnya lagi gitu. Nah, kemudian dari kejauhan dia lihat ada seorang laki-laki naik unta, kemudian dia turun situ, kemudian si perempuan ini, si wanita yang masih muda itu melayani suaminya dengan sangat baik, dengan akhlak yang luar biasa, sampai dia mencuci kakinya dan lain sebagainya gitu ya. Dia melayaninya, kemudian memberikan air yang sudah dia siapkan untuk suaminya, yang tadi diminta sama itu dia boleh tidak dia kasihkan. Terus si menteri ini terheran-heran dengan kondisi yang seperti itu. Akhirnya si laki-laki ini juga, dia selain sudah tua, kemudian akhlaknya buruk, kan? Kemudian juga sangat tidak simpati gitu. Ini kenapa kok bisa perempuan yang semuda dan secantik ini serta sebaik ini memiliki suami yang sebegini buruknya gitu. Nah, kemudian ketika dia berpamitan, dia sempat menanyakan itu kepada si wanita ini. Dia bilang, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Dia bilang bahwa iman itu memiliki dua sayap. Sayap satunya adalah sabar dan sayap satunya adalah syukur. Ketika saya bersabar dengan keburukan suami saya, itu adalah sarana saya untuk mendekat kepada Allah. Syukur, saya bersyukur dengan kemudahan dan apa yang saya miliki, saya bersyukur kepada Allah. Jadi dua-duanya itu jadikan sarana sama dia untuk mendekat kepada Allah. Ini
luar biasa Cinta gitu yang kan. luar Biasanya biasa. keburukan itu dibalas dengan keburukan, Mm-mm. tapi keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini akhlak para nabi kan Iya. gitu. Biasanya para nabi seperti itu. Mereka atau para nabi, para imam, mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Iya. Nah, ini si wanita itu hampir menyamai akhlak para nabi yang luar biasa gitu. Betul. Dia menjadikan keburukan suaminya, dia bersabar dengan keburukan suaminya itu, sehingga dengan sabar itu dia mendekat kepada Allah. Masya Allah. Cinta kepada Allah lebih besar daripada Iya, di betul. dunia ini. Makasih banyak Kak Rofi atas semua ilmu yang udah diberikan kepada aku dan juga para penonton yang mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jadi guys, berarti kita sebagai calon istri ataupun yang sudah menjadi istri yang menonton ini harus menyadari bahwa kita itu adalah fondasi dalam sebuah keluarga, di mana kita harus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita menjadi orang yang penyabar, pemaaf, qanaah, dan juga lebih besar lagi kasih sayang kita kepada anak dan juga suami kita nantinya, ataupun yang sudah punya suami. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini, di mana temanya adalah akhlak keluarga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.